Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi trigonometri analitis ya. Ini matematika minat dan kali ini kita akan membahas khusus tentang rumus sudut rangkap. Ya. Jadi rumusnya ini teman-teman ya, untuk sudut rangkap nanti dilengkapi dengan sudut tengah ya. Nah, kita analogikan seperti ini. Kita kan punya sin alfa sama dengan sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, dari situ teman-teman seandainya kita jabarkan ya teman-teman, ini itu betanya kita ganti dengan alfa juga. Maka ini akan kita dapatkan sin alfa ditambah alfa. Yaitu sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Nah, sin alfa tambah alfa itu bisa kita jadikan sebagai sin 2 alfa. Sedangkan ini sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, ini adalah contoh penurunan untuk mencari sudut rangkap ya, atau sudut 2 alfa atau sudut 2x seperti itu. Nah, nanti dengan cara yang sama kita juga bisa menurunkan rumus kosinus dan tangen ya, sehingga kalau dirangkum rumusnya kira-kira seperti ini. Jadi sin 2 alfa itu bisa diganti sebagai 2 sin alfa cos alfa. Kalau cos 2 alfa itu bisa digantikan sebagai cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Tapi nanti itu juga bisa dibulak-balik. Kita tahu bahwa sin kuadrat bisa kita ganti dengan 1 min cos kuadrat. Sehingga dia akan menjadi 2 cos kuadrat minus 1. Nah, atau juga kebalikannya ya. Kita bisa jadikan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, jadi itu rumus cos 2 alfa. Berikutnya rumus tangen 2 alfa. Itu juga bisa kita jadikan sebagai 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu intinya. Nah, kemudian nanti juga dari situ kita juga bisa menurunkan rumus sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tangen setengah alfa. Itu tinggal diturunkan dari rumus ini. Kita nggak usah terlalu berlibat di penurunannya, tapi teman-teman bisa rangkum rumus ini ya, seperti itu. Nah, kita coba di soal-soal dasarnya. Jadi misalkan seperti ini, dengan prinsip sudut ganda, hitunglah nilai sudut berikut. Sin 74, lalu cos 106 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa 74 itu adalah 2 dikalikan 37. Nah, kita bisa gunakan rumus sin 2 alfa. Jadi sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa. Artinya sin 74 itu adalah 2 dikalikan sin 37 dikalikan cos 37. Jadi kita tinggal isikan teman-teman. Sin 37 itu 3 per 5, cos 37 itu 4 per 5. Sehingga di sini kita dapatkan 24 per 25. Seperti itu. Itu adalah hasil sin 74. Begitu juga dengan cos 106. Cos 106 ini sama saja dengan 2 dikalikan 53 derajat. Sehingga ini bisa kita kerjakan sebagai cos kuadrat min sin kuadrat dari 53. Jadi cos kuadrat 53 dikurangin sinus kuadrat 53. Seperti itu ya, ini ada derajatnya. Nah, teman-teman tinggal isikan cos 53 itu 3 per 5 kuadrat, lalu dikurangi 4 per 5 kuadrat ya. Di sini kita bisa hitung 9 per 25 dikurangi 16 per 25, nanti kita dapatkan minus 7 per 25. Ya, itu contoh penggunaan sudut rangkap untuk menghitung sinus dan kosinusnya. Bisa juga tangen ya teman-teman. Berikutnya yang kedua adalah dengan prinsip sudut pertengahan. Nah, ini sudut yang setengah-setengah teman-teman. Kita bisa punya rumus ini ya. Jadi sin 15 itu bisa kita anggap sebagai setengahnya dari 30 derajat. Ya, maka kita bisa anggap ini dikerjakan dengan sin setengah alfa. Itu hasilnya adalah plus minus 1 min cos alfa per 2. Jadi ini hasilnya adalah plus minus akar 1 min cos 30 derajat per 2. Gitu ya. Artinya ini sama aja 1 min kita bisa kerjakan cos 30 setengah akar 3 dibagi 2. Ya. Nah, di sini kalau kita dijadikan penyebut jadi ini 4 2 min akar 3 ya. Nah, ini bisa kita keluarkan setengah ya, akar 2 min akar 3 seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya tandanya adalah plus minus. Cuman kalau kita tahu sin 15 itu di kuadran 1 ya, kita bisa anggap itu sebagai positif saja ya, karena ini kuadran 1. Kemudian cos 67,5 ya. 67,5 itu adalah setengahnya dari 135 derajat.
Nah, kita bisa masukkan nih, cos itu adalah plus minus akar 1 plus cos 2 kalinya. Jadi cos 135 derajat per 2. Ya, jadi kita bisa isikan cos 135 itu minus setengah akar 2 ya. Minus setengah akar 2 per 2. Ya, di sini kita dapatkan, ini kalau kita jadikan per 4, jadi ini 2 minus akar 2 per 4. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan plus minus setengah akar 2 min akar 2. Ya. Dan ini karena ini 67,5 itu berarti masih di kuadran 1, kita boleh anggap sebagai positif. Ya. Jadi plus minus itu karena akar ya teman-teman. Nah, kemudian 112,5 ini adalah setengahnya dari 225 derajat. Untuk tangen itu rumusnya ada banyak. Ya, teman-teman mau pakai yang mana, pada prinsipnya nggak masalah ya. Misalkan kita pakai yang rumus kedua, sin alfa per 1 plus cos alfa. Jadi ini bisa kita anggap sebagai sin 225 per 1 plus cos 225. Kita masukkan sin 225 itu minus setengah akar 2, lalu 1 ini juga plus minus setengah akar 2. Ini misalkan kita kalikan 2 semua, jadi di atas kita dapatkan minus 2 per 2 minus akar 2. Seperti itu ya. Pada prinsipnya bentuk seperti ini kita bisa rasionalkan teman-teman ya. Nah, sehingga kita dapatkan minus akar 2, nanti atasnya kita berikan seperti ini, lalu yang bawah 2 kuadrat 4 dikurangi 2. 2 ya. Jadi bentuk ini ya prinsipnya kita bisa bilang sebagai min setengah akar 2 dikalikan 2 plus akar 2, seperti itu saja. Atau teman-teman mau kalikan juga bisa ya. Jadi kalau dikalikan nanti jadinya min akar 2 lalu min setengah akar 2 dikalikan akar 2 berarti kita dapatkan minus 1, seperti itu ya. Dan hasilnya minus karena ini kuadran 2, tangannya bernilai negatif. Ya, itu penggunaan dasarnya untuk rumus ini teman-teman ya. Berikutnya kita kembangkan sedikit. Ya, jika cos A sama dengan 8/17, lalu A adalah sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2A cos 2A tangen setengah A. Nah, ini kita tinggal gunakan rumus yang ada seperti ini ya. Nah, ini sebentar ya teman-teman, mungkin saya hilangin sekalian supaya teman-teman nggak bingung, ini kok tiba-tiba ada tangan 2 alfa di sini ya. Nah, oke, nyasar ya, dia mau ikut-ikut ya, mau ikut-ikut belajar. Nah, jadi kalau soal seperti ini teman-teman bisa gunakan segitiga ya, segitiga yang sudah teman-teman dapat. Kalau ada cos alfa atau cos A itu 8/17 itu adalah samping per miring, sehingga di sini adalah 15. Nah, di sini kuncinya. Jadi ketika kita mau mengerjakan sin 2 alfa ya, kita masukkan sebagai 2 dikalikan sin A dikalikan cos A. Sin A-nya itu kita bisa bilang 15/17, cos A-nya 8/17, sehingga di sini kita dapatkan 240/289, seperti itu. Sedangkan kalau cos 2 alfa atau 2A ya, kita bisa masukkan rumus, misalkan yang sederhana aja, kita masukkan aja di 2 cos kuadrat A min 1, boleh ya. Nah, cos A-nya 8/17 kuadrat minus 1. Jadi di sini kita dapatkan 2, ini 64/289 minus 1 itu kita jadikan 289/289 ya. Boleh ya. Nah, ini adalah 128. 128 dikurangi 289 itu berarti minus 161/289. Oke ya. Nah, berikutnya untuk tangan setengah A, nanti kita bisa gunakan rumus juga, misalkan sin A per 1 plus cos A. Ya, tinggal kita masukkan. Sin A-nya adalah 15/17, 1 plus cos A-nya 8/17 ya. Di sini kalau kita kalikan 17, 15, ini 17 ditambah 8. Jadi kita dapatkan 15/25 atau 3/5, seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini. Jika tangan X sama dengan 1/3 dan tangan Y sama dengan 1/2, hitunglah nilai tangan X plus 2Y. Ya, tentunya ini tinggal dikembangkan aja kan teman-teman. Jadi, pertama kita mencari tangan 2Y dulu dengan rumus tangan 2 alfa ya. Jadi, kalau kita mencari tangan 2Y, itu berarti rumusnya adalah 2 tangan Y per 1 min tangan kuadrat Y.
Jadi kita masukkan tangen Y-nya adalah setengah, lalu 1 min setengah kuadrat. Ini 1, yang ini 1 minus 1/4. Jadi kita dapatkan 1 dibagi 3/4, dapatnya 4/3. Itu adalah tangen 2Y. Nah, untuk mencari ini, tangen X plus 2Y, kita gunakan rumus tangen seperti pada rumus sebelumnya ya, penjumlahan sinus dan kosinus. Jadi, kita bisa gunakan ini, tangen X plus 2Y, itu artinya adalah tangen X ditambah tangen 2Y dibagi 1 minus tangen X kita kalikan tangen 2Y. Nah, kita tinggal masukkan nih, tangen X itu 1/3, tangen 2Y-nya 4/3, lalu 1 minus 1/3 dikalikan 4/3. Nah, kita hitung 1/3 ditambah 4/3 itu 5/3. Lalu kemudian di sini kalau kita jadikan per 9 jadi 9 dikurangi 4 ya, 5/9. Jadi di sini ntar kita dapatkan jadinya adalah 9/3 atau sama dengan 3. Ya, itu adalah konsep dasarnya untuk rumus sudut rangkap dan sudut pertengahan ya. Nanti selanjutnya kita akan bicara lebih detail tentang beberapa identitas trigonometri yang menerapkan sudut rangkap dan sudut pertengahan ya di video selanjutnya. Sampai jumpa.